Paradok Indonesia dan Solusinya, karya Prabowo Subianto. Situasi pertanian Indonesia saat ini, 1 dari 5 di sektor agrikultur. 1 dari 5 orang Indonesia bekerja di sektor agrikultur. 20% dari seluruh angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor ini. 14 juta hektar menganggur. Menurut KLHK, ada 34 juta hektar kawasan hutan tak berhutan. Dari 34 juta hektar, 14 juta hektar adalah lahan tidak produktif, belukar, dan tidak bertuan. Singkong dan tepung singkong. Sudah waktunya Indonesia memiliki produk agroindustri unggulan. Namun bahan baku mie kita impor dari luar negeri, rata-rata jumlah impor 2,5 miliar US dollar atau 35 triliun rupiah per tahun. Indonesia saat ini adalah pemakan mie terbesar kedua di dunia. Indonesia konsumsi 12,52 miliar bungkus mie instan per tahun. Bangsa kita memiliki keunggulan dalam budidaya singkong dan memiliki paten modified cassava flour mocap yang dapat menggantikan tepung terigu sebagai bahan baku mie setidaknya hingga 40%. Mata uang itu cermin dari produktivitas suatu bangsa. Kalau produktivitas kita kuat, mata uang kita akan mapan. Selama kita tidak produktif, selama itu mata uang kita tidak akan kuat, dan selama itu ekonomi kita akan menjadi bancakan bangsa lain. Tujuan kita, ekonomi konstitusi, bukan sosialisme. Sosialisme murni, walaupun bagus dalam tulisan, sebenarnya tidak bisa dijalankan. Karena dalam sosialisme murni, ada asas sama rasa yang tidak mungkin dijalankan. Jika dijalankan, nanti orang tidak ada yang mau kerja keras. Ya, dalam sosialisme murni, orang kerja keras dan tidak kerja keras bergaji sama. Orang pintar dan orang tidak pintar bergaji sama. Orang mau belajar dan tidak mau belajar bergaji sama. Bahkan dalam utopia sosialis, di ujungnya tidak ada uang. Tidak boleh ada uang. Bagaimana? Ini kan utopia, impian, susah dilaksanakan. Dan terbukti negara-negara yang coba jalankan sistem sosialis murni gagal di mana-mana. Bapak saya di meja makan selalu bercerita, istilah Profesor Sumitro adalah ekonomi campuran, mixed ekonomi, yang terbaik dari kapitalis dan yang terbaik dari sosialis. Ini yang kita pakai. Kalau dalam paham kapitalisme murni, nanti yang sejahtera, yang hidupnya bagus, mapan, dan aman hanya 1% dari penduduk.
bahkan mungkin 1% dari yang 1%. Hanya beberapa keluarga saja yang benar-benar kaya. Sekarang, kalau kita ke Vietnam, sering terlihat ada mural di pinggir jalan bertuliskan "Economy for the people, not people for the economy". Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Orientasi kita harus seperti itu. Saya katakan demikian karena di Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33 yang asli sudah sangat gamblang bahwa ekonomi kita tidak menggunakan mazhab pasar bebas, tetapi berasaskan kekeluargaan. Kemudian, ayat 2 dari pasal 33 sangat gamblang lagi, bahwa semua cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara, menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.